sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama ada surat order produksi. Yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Terus yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam ada kartu jam kerja. Terus yang ketujuh ada laporan produksi selesai. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Terus yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi perintah produksi dari fungsi penjualan. Yang keempat ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan yang lain yang digudangkan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Terus yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Terus yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang dagang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan tersebut berisi tentang urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum dalam kegiatan produksi tersebut. Kemudian memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Terus yang keempat ada prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Selanjutnya adalah sistem akuntansi biaya. Deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur umum yang mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan ada 3. Yang pertama, metode costing yang digunakan full costing atau variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga, proses produksi berdasar pesanan atau produksi berdasar proses. Di samping adalah unsur-unsur yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada biaya produksi, biaya reproduksi, metode costing yang digunakan, variable costing, metode full costing dan selanjutnya dan yang lainnya. Selanjutnya adalah informasi yang diperoleh oleh manajemen. Yang pertama ada order produksi yang belum selesai, yang kedua order produksi yang telah selesai, yang ketiga ada harga pokok produk jadi, yang keempat ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, yang kelima ada biaya penurunan pusat biaya. Dan yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang, yang kelima bukti pengambilan barang dagang, yang keenam ada kartu jam kerja, yang ketujuh ada laporan produk selesai, yang kedelapan ada bukti memorial, dan yang kesembilan ada bukti kas keluar.
Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada kartu harga pokok produk, yang keempat ada kartu biaya, yang kelima ada kartu biaya. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi produksi, yang ketiga ada fungsi perencanaan, yang keempat ada fungsi gudang, dan yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian analisis sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Terjadi 8 prosedur. Yang utama adalah prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produksi selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Yang ketujuh ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, yaitu beban administrasi dan umum dan bebas pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang ke-8 prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan bebas pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya ada bagian alih dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Yang utama ada 4 prosedur. Yang utama prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang kedua prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang keempat prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Saya Selisa Tulfitria dengan NPM akhir 067. Saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di situ ada beberapa macam, yaitu yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang terakhir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Di situ ada gambar 12.11. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi ada organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan, dan ada praktik yang sehat. Selanjutnya ada penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Fungsi gudang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan, bertanggung jawab untuk menyimpan catatan fisik persediaan yang ada di gudang. Sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas catatan fisik dan uang persediaan. Fungsi gudang membuat kartu gudang untuk mencatat mutasi dan saldo fisik persediaan di gudang dan fungsi. Oleh karena itu, fungsi gudang harus dipisahkan dari fungsi akuntansi persediaan. Jika sistem akuntansi menggabungkan fungsi akuntansi dengan fungsi operasi dan penyimpanan, karyawan yang bekerja pada fungsi operasi dan penyimpanan dapat melakukan kesalahan dan menipu catatan akuntansi. Selanjutnya ada sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Kepala fungsi produksi memberikan otorisasi untuk surat permintaan produksi. Kepala fungsi produksi menerbitkan surat permintaan produksi yang mengakhiri proses produksi. Menurut dokumen tersebut, dalam proses pembuatan produk, berbagai fungsi di bawah fungsi produksi melaksanakan kegiatan produksi. Kepala fungsi produksi memiliki wewenang untuk memerintahkan unit organisasi yang ada di bawahnya untuk melakukan kegiatan produksi. Oleh karena itu, surat permintaan produksi harus diberikan otorisasi oleh kepala fungsi produksi untuk memastikan bahwa semua dokumen seperti bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang, bukti kas keluar, kartu kredit, dan lain-lain. Praktek yang sehat.
Surat permintaan produksi, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial, semuanya dengan nomor urut tercetak dan digunakan. Surat permintaan produksi, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial adalah dokumen sumber dalam sistem akuntansi biaya yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Membuat formulir dokumen bernomor urut tercetak memungkinkan untuk memantau penggunaan berbagai dokumen sumber tersebut. Fungsi yang berwenang untuk menggunakan nomor urut tercetak harus bertanggung jawab atas penggunaan nomor urut tersebut. Selanjutnya yaitu bagian alur dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang dan pada persediaan minyak pelumas. Kemudian yang kedua yaitu jika fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya tersebut diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnalnya yaitu beban administrasi dan umum pada persediaan beban bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu jika fungsi pengiriman barang atau di bawah departemen penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnalnya yaitu beban pemasaran pada persediaan suku cadang. Nah, berikut di samping merupakan bagan alirnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Ada 2, yaitu yang pertama dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Berikut jurnalnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Nah, biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu akrual basis. Biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Berikut jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Biaya-biaya tersebut dapat dijurnal pada jurnal umum dengan jurnal berikut ini. Biaya overhead atau pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap berwujud, asuransi dibayar di muka. Dan berikut adalah bagan alirnya.